Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, oke, luar biasa. Ya, thank you semua sudah open kamera. Yang masih OTW silahkan open kameranya, Nak. Ya, semuanya sudah siap, cantik dan ganteng ya. Ya, mau presentasi gimana? Kemarin malam Miss lihat kelompok yang baru 4 kelompok yang upload ininya, hasil PowerPoint-nya. Miss belum lihat pagi ini apakah sudah kumpul atau belum. Ya, ayo ingat, udah jam 8 ya, jadi nggak bisa kumpul lagi. Ya, oke anak-anak, kita berdoa dulu sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami semua. Hari ini kami boleh kembali bertemu via Zoom ya Tuhan dalam kelas matematika. Ya Bapak, hari ini kami akan mulai kegiatan pembelajaran matematika. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Anak-anak akan presentasi, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat, kecerdasan, sehingga dapat mempresentasikan materi yang didapat dengan baik ya Tuhan, dengan konsep yang benar. Terima kasih Bapak, berkati kami semua juga yang akan belajar dan mendengarkan. Kiranya kami boleh menyimak dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pertama Miss mau tanya dulu sama kalian untuk soal kuis yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai soal kuisnya? Nomor berapa kira-kira yang ingin ditanyakan? Miss rasa untuk yang sebentar. Udah muncul belum? Sudah kelihatan soalnya anak-anak? Di layar kalian apakah terlihat? Lihat ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 1, ini pakai hubungan antara besar sudut dengan panjang busur ya, pakai perbandingan. 60/105 sama dengan 42/DC. Ya, tuh. Dia benar itu. Jawabannya desimal, bilangan desimal ya. 73,5 ya. Benar? Ada yang dapat itu? Nah, untuk yang nomor 2, luas juring AOB. Rumusnya apa? Alfa per 360 kali pi R pangkat 2. Ingat ini luas juring. Jadi kalikan dengan luas lingkaran. Ya. 120/360 kali 22/7 kali 21 kali 21. Caranya. Kemudian nomor 3 juga itu kita langsung menggunakan rumus ya, panjang garis singgung AB, yaitu akar MN dikurangi MN kuadrat, ya 15 dipangkatkan 2, dikurangi, nah harus dikurangi ya, ada yang buat ditambah, keliru ya. Karena MN itu adalah sisi miring, garis singgung di sini adalah sisi miring. Ya, kita mau cari sisi AB, AB itu sisi siku-siku. Jadi sisi miringnya dikurangi dengan sisi siku-siku yang diketahui, yaitu karena ini garis singgungnya persekutuan dalam, jadi jari-jarinya ditambah. 15/2 dikurangi dalam kurung 6 ditambah 3, lalu dikuadratkan. Jadi 15/2 dikurangi 9/2. Lalu nanti hasilnya diakarkan. Jawabannya 12 cm. Kemudian yang nomor 4, nah ini juga perhatikan bahwa lingkarannya ada di dalam segitiga. Ya, jadi untuk mencari jari-jari lingkaran dalam adalah R sama dengan luas segitiga per setengah kali keliling segitiga. Ya. Itu. Kemudian yang B itu ditanya luas lingkaran, Nak, bukan luas segitiga. Ada yang menjawab luas segitiga. Salah ya?
Yang B itu luas lingkarannya. Jadi sudah dapat jari-jari lingkarannya 3 cm ya hasilnya. Ini luasnya perhatikan siku-siku di A. Jadi langsung aja alas kali tinggi bagi 2 untuk cari luasnya. 24 kali 7 bagi 2. Dibagi dengan setengah keliling. 7 tambah 24 tambah 25 dibagi 2. Tuh. Dapat dah jari-jarinya. Kemudian luas lingkarannya ya PR pangkat 2, bukan 2 PR ya. PR pangkat 2. Nah, kemudian yang ini nomor 5, diameternya 42. Berarti dari sudut pusat satu ke sudut pusat lain itu panjangnya 42. Panjang tali lilitannya 1 kali keliling, karena ini seperempat, yang lengkung-lengkung kan seperempat ya. Kali 4 kan 1 kali keliling. Ditambah berapa ada diameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali diameter atau 12R. Keliling ditambah 12R. Ada yang sudah benar hitung-hitungannya, sampai di akhir ketika menjumlahkan malah tetap 252 ditulis. Belum ditambah 13. 25 berapa tuh ya? Belum ditambah pokoknya. Jadi di situ sedikit salahnya, jadi poinnya berkurang. Kemudian kalau yang poinnya masih berkurang sedikit ya, seperti nilainya 95 gitu, berarti ada keliruan di satuan. Ya, ingat satuannya, selalu Miss ingatkan, satuannya itu penting. Ya, jadi kalau panjang itu sentimeter, bukan pangkat 2 ya, kalau luas baru berpangkat 2. Oke, itu sedikit sekilas untuk pembahasan kuis yang kemarin. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, jelas ya. Nanti dilihat kembali pekerjaanmu, dicocokkan dengan rumus yang ada di buku, hitung-hitungannya dicek kembali, maka mengertilah kenapa nilainya segitu ya. Oke, silahkan bagi yang mau presentasi, Miss kasih 5 menit untuk bersiap-siap. Ya. Apakah perlu Miss masukkan ke breakout rooms? Oke. Miss kasih 2 aja ya breakout rooms-nya. Untuk yang lain silahkan dibaca-baca materinya. Kalian juga nanti berhak untuk bertanya dan mungkin mau menjawab pertanyaannya dari yang akan presentasi silahkan ya. Tentunya ada poin. Ataupun mau menambahkan silahkan. Kalau mau menambahkan poinnya 2 untuk bagi yang mendengarkan presentasi. Kemudian untuk yang bertanya ataupun menjawab, itu menjawab pertanyaannya yang presentasi, itu jawab poinnya 1. Oke. Kelompok 1 itu Letis, Erika, dan siapa ya? Miss lupa. Siapa aja Letis? Sebentar. Ini ya, Miss nggak bisa dibuka. Letis, Erika sama Erina ya? Kelompoknya ya? Bukan Erika. Oh iya, ya. Sorry. Taruh. Yang kelompok 2, Keisha. Oh iya, Letis, Alika. Satu lagi. Oke. Silahkan masuk ke breakout rooms. Yang jadi waktunya 5 menit ya untuk breakout rooms. Yang lainnya silahkan dibaca dulu materinya 5 menit, Nak. Materi tentang kubus dan balok. Ya.
Keisha belum join ya, Nak? Mana dia? Dia minta. Kemanakah Keisha? Sebentar. Alexia. Oke. Coba di WA. Erin, si Keisha gimana nih? Kok nggak join? Di grup matematika yang kita buat itu bisa kok, Miss. Ada kok dia, Miss. Ada dia? Iya, Miss. Oh ya. Oke. Ya, silahkan ya. Lexi, coba Lexi. Aku pakai Lexi, HP. Miss. Halo. Miss. Ya. Gimana? Miss, saya izin. Kenapa? Saya izin bentar. Datanya emang ngasih tahu. Miss, maaf data internetnya di sini lagi hang, Miss. Saya lagi perbaiki ganti data. Oke. Coba. Oke. Nanti waktu presentasi bisa Miss. open kamera? Hanya pas ketika presentasi Alikanya? Sebentar lagi, Miss. Mas, Oke. coba. Iya, ya. Oke, silakan. Miss, Waktunya 2 menit lagi ya. Gimana? Miss boleh tolong dibantu share screen nggak, Miss? Iya, oke. Bisa. Siap. Nanti saya kirim di WA ya, Miss. Oh, yang diupload di Moodle gimana? Sama kan? Oh, bisa. Ya, Miss lihat dari situ ya. Iya, terima kasih, Miss. Oke, siap. Sama. Oh, sorry. Ya, untuk yang presentasi sudah cukup waktunya ya untuk bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan mulai presentasinya. Selama presentasi yang sedang mempresentasikan materinya wajib open kamera, sementara yang lainnya boleh off sejenak. Ya, lalu nanti ketika Miss membahas atau meluruskan sesuatu, kalian semua wajib on kamera kembali, oke? Ya, silahkan mulai dari kelompok 1, kelompoknya Leticia, beserta anggotanya Alika dan Lexia. Miss akan bantu share screen dari sini. Kelompok kubus. Miss, Alikanya belum ada, Miss. Oh, Alika belum. Baik. Tunggu Belum sebentar. masuk lagi. Tadi sempat leave dulu gara-gara masalah internet. Oh, oke, Mas, saya koneksi internet ya. Tunggu sebentar. Baik, kita mulai dari kelompok balok saja ya, karena kita memanfaatkan waktu yang ada. Oke, apakah perlu Miss share screen dari atau dari kalian? Sendiri, oke. Bisa akan kasih share screen. Oke, silakan. Ya.
Cek Areta suaranya. Kesha? Ya, Miss. Oke. Erika pembuka. Erik. Oh, Erin. Oke. Baik. Miss harus on cam ya? Iya. Oke. Oke. Shalom semuanya, kami dari kelompok Balok akan mempresentasikan tentang materi Balok. Selamat menyimak. Lanjut, Rat. Ya, oke. Silahkan dimulai. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Balok. Kelompok 2 terdiri atas Areta, Kizia, dan juga Erin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat balok, jaring-jaring balok, unsur-unsur balok, rumus luas permukaan balok dan contoh soal, serta rumus volume balok dan contoh soal juga. Sifat-sifat balok terdiri atas memiliki 6 sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar, memiliki 12 rusuk dengan 8 pasang rusuk yang sama panjang, memiliki 8 sudut, memiliki 12 garis diagonal bidang atau sisi, 4 garis dan 4 garis diagonal ruang, serta memiliki 6 bidang diagonal. Oh, lanjut. Oke. Oh, jadi unsur-unsur balok itu ada sisi. Ada sisi ABFE itu sisi depan, sisi HDCG sisi belakang, sisi ADHE sisi kiri, sisi FBCG sisi kanannya, sisi EHGF sisi atas, sisi ADCB sisi bawah. Terus rusuknya ada 12. Ada rusuk EA, rusuk EF, rusuk AB, rusuk FB, rusuk EH, rusuk AD, rusuk HD, rusuk HG, rusuk GF, CG, BC, sama DC. Titik sudutnya ada 8, yaitu titik A, B, C, D, E, G, sama H. Diagonal sisinya ada 12, yaitu diagonal AF, diagonal EB, diagonal AC, diagonal DB, diagonal FC, diagonal BG, diagonal ED, diagonal HA, diagonal HC, diagonal GD, diagonal EG, dan diagonal HF. Diagonal ruangnya ada 4, yaitu diagonal AG, diagonal HB, diagonal FD, dan diagonal EC. Ini adalah contoh jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah suatu sisi
satu sisi-sisi bangun balok yang direntangkan sesudah dipotong dengan cara mengikuti semua rusuknya. Seperti misalnya 6 buah persegi panjang yang terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang kongruen jika disusun, maka belum tentu ia akan membentuk jaring-jaring balok. Rumus permukaan balok dan contohnya. Rumus permukaan balok itu 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Contoh soalnya, sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Maka berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Caranya pakai rumus yang tadi. 2 dikali 200 kali 2 ditambah 200 kali 10 ditambah 2 kali 10. Sama dengan 2 kali 400 tambah 2000 tambah 20. Sama dengan 2 kali 2420 sama dengan 4840 cm pangkat 2. Ini adalah rumus volume balok dan contoh soalnya. Kalau rumusnya itu V sama dengan P kali L kali T. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soalnya. Oh, lebarnya 10, tingginya? Tingginya 20. Hasilnya? 10.000 cm pangkat 3. 200 kali 10, 2000 kali 20. Berapa tadi, Areta? 40.000 cm pangkat. Ya, 40.000. Oke. Terima kasih. Jadi kita ada masukin kayak puisi gitu. Kalau tidak ada benang, usahakanlah menggunakan kawat. Matematika itu akan gampang jika belajar dengan giat. Terima kasih. Oke, thank you. Kelompok 2. Very good ya, itu presentasinya. Gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silahkan. Letis? Saya mau tanya, diagonal ruangnya kayak ada rumusnya gitu nggak? Bisa diulang pertanyaannya, Letis? Diagonal ruangnya ada rumusnya nggak? Oh, untuk mencari diagonal ruang. Diagonal ruang kubus, bagaimana rumusnya? Ada rumusnya. Diagonal ruang kubus yang mana? Ini kan titik sudut ya. Diagonal ruang kubus, balok ini ya. Diagonal ruang balok itu garis yang dibentuk dari titik sudut E ke titik sudut C. Oke, coba gambarin. Oke, nah itu ya. Diagonal ruang balok contohnya. Bisa juga HB atau FD atau GA. Ada 4 diagonal ruang. Ya, seperti yang dibilang tadi. Untuk rumusnya, bisa gunakan konsep Pitagorasnya di sini. Siku-siku di titik A. AE dengan EC. Nah, gimana? Coba kelompok balok.
Ya, itu dia rumusnya. Sudah dijawab sama Erin, diagonal ruang EC. Contohnya adalah akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Ya, good. Benar. Bagaimana? Netis itu ya. Yang lain ada yang mau tanya? Diagonal ruang balok termasuk ke dalam unsur-unsur. Iya, diagonal ruang. Oke. Baik. Itu ada lagi yang mau bertanya? Alan. Iya, Alan. Silakan Alan. Kalau bidang diagonal balok gimana? Bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok rumusnya apa? Bidang diagonal balok itu yang mana ya? Bidang diagonal balok, kita lihat kembali tadi. Bidang diagonal. Adakah disebutkan bidang diagonal? Bidang diagonal balok itu terbentuk dari diagonal sisi pada balok, ya, dan juga sisi pada balok. Jadi ini diagonal sisinya EB, lalu HC itu diagonal sisi. Nah, diagonal bidang itu, bidang diagonal ya tadi Alan ya? Pertanyaannya ya. Iya, Miss. Bidang diagonal itu ini. Jadi berupa bidang dia. EHCB. EHCB. Rumus apa berarti? Luas ya Alan ya? Ya, rumusnya ini. Ya, nggak tahu rumus luas mungkin, Miss. Ayo. Ya, Makanya saya nanya, Miss. Saya kan nggak tahu. Iya, oke. Silahkan kelompok balok dipikirkan. Dea, mungkin sambil berpikir, Miss, ulangi sekali lagi. Tadi pertanyaannya Alan, kalau bidang diagonal balok gimana rumusnya? Bidang diagonal balok. Yang ini ya, EHCB. Bisa juga nanti FGDA. Bisa juga EF, CD, dan lain. Dan juga HGBA. Jadi nanti. Atau Miss gambar di tempat yang lain. Anggaplah ini gambarnya. Sebentar, Miss perbaiki sedikit. Oke. Jadi ada juga diagonalnya itu yang ini, yang warna biru ya. Nah itu. Bisa juga yang begini. Iya, dia sambil menunggu untuk memikirkan pertanyaannya Alan, Dea silahkan sampaikan pertanyaanmu. Miss, ada nggak dia bidang diagonal yang tegak lurus? Apakah pada balok ada diagonal ruang gitu ya? Diagonal Enggak, ruang. yang kayak Miss gambar ini? Oh, bidang diagonal, sorry. Apakah pada balok ada bidang diagonalnya yang tegak lurus? Nah, itu dua pertanyaannya. Apakah pada balok ada bidang diagonal yang tegak lurus? Ya, itu. Yang pertama, rumus untuk bidang diagonal apa? Lalu yang kedua, apakah ada bidang diagonal pada balok yang tegak lurus? Oke. Bidang diagonal ya, bidang diagonal.
Bidang diagonal yang ini, yang berupa yang miring itu bidang, dia berupa bidang. EHCB ini. Ini ya EHCB. B sama dengan akar dalam kurung P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tutup kurung. Kurung tutup. Ya, Reta bisa diulang, itu nyari apa? Bidang balok. Ya, bidang diagonal balok. B sama dengan akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tutup kurung. Oh, begini. Iya. Lalu ada yang kurang tidak yang Miss tulis ya? Sebentar. Boleh diulangi sekali lagi? B sama dengan akar B sama dengan begitu? Apa? B sama dengan Iya. akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2. Oke, itu saja. Itu diagonal sisi, Areta. Itu namanya diagonal sisi, yaitu garis EB. Betul, tapi itu untuk diagonal sisi. Diagonal sisi. Diagonal sisi EB. Itu kan menyangkut P dan L ya, berarti akar P kuadrat tambah L pangkat 2. Betul, itu untuk EB-nya. Sekarang kalau daerah EBCH. EBCH, oke, Miss tambahkan sedikit untuk diagonal bidang diagonal, sorry. Diagonal bidang dengan bidang diagonal beda ya. Kalau diagonal bidang itu adalah garis, berupa garis miring yang ada di salah satu sisi balok. Ya. Tapi kalau bidang diagonal itu adalah berupa persegi panjang. Persegi panjang yang ada di dalam ruang balok. Ya, jadi ini EH yang melalui garis miring atau diagonal bidang pada sisi dan juga dua sisi pada balok. Ya, jadi ini berupa daerah, nah lembaran dia berupa bidang persegi panjang EHCB. Ya, dia berupa persegi panjang. Tadi kita Areta sudah sampaikan bahwa diagonal pada balok itu diagonal bidang EB. Rumusnya adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat, betul. Nah, sekarang kalau mau cari bidang diagonalnya, rumusnya apa? Berarti ini kan berupa daerah ya, berarti luasnya ya. Kalau mau luasnya berarti ini akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat dikalikan dengan yang ini sebagai lebarnya sisi BC. Gitu ya. Oh iya, silahkan Erin. Rumusnya ada 3, Miss. Iya? Rumusnya ada 3. Iya, oke. Sebentar, Miss kasih ruang. Sebentar, Oke, Miss tulisin di sini ya, oke? Ya, Miss. Yang pertama, Yang pertama, akar kuadrat dalam kurung L pangkat 2 tambah T pangkat 2 kurung tutup kali P. Kali P. Habis itu yang kedua, ada akar pangkat P pangkat 2 tambah L pangkat 2 dikali T. Yang ketiga, ada akar pangkat dalam kurung P pangkat 2, akar pangkat yang P pangkat 2, Miss. Tambah P pangkat 2 dikali L. iya. Oke, benar sekali ya. Jadi, untuk rumus bidang diagonal itu berupa luasan. Ya, ini berupa luas. Luas daerah.
Yang itu misalnya bidang diagonalnya yang ini ya, EHCB. EHCB itu kan garis miringnya ini, yaitu si EB ini, yang kita lihat seperti garis miring. Ya memang dia adalah garis miring dari bidang, diagonal bidang ya. Tapi nanti itu jadinya persegi panjang. Jadi rumus luasnya panjang kali lebar. Nah, sedangkan EB itu bisa kita cari dengan akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau rumus yang ketiga ini ya. Lalu nanti kali dengan lebarnya. Nah, kalau rumus yang jadi ini pakai rumus yang ketiga. Kalau yang gambar yang sebelah kiri yang di sini itu pakainya rumus yang pertama. Karena ini sisi HA itu adalah berkaitan dengan tinggi dan lebar. Jadi akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu nanti dikalikan dengan panjang baloknya. Gitu ya. Itu kemudian nanti satu lagi itu nanti gambarnya itu ada di tengah-tengah. Sebentar. Mungkin sulit membayangkannya. Jadi gini, nah ini sebagai bidang diagonal jenis yang ketiga. Jadi ada 3 jenis bidang diagonal pada balok. Nah tadi kan kita udah lihat yang miring begini, kemudian dari depan. Nah sekarang dari atas. Jadi ambil diagonal bidang dari sisi atas dan bawah. Nah jadinya ini. Ini pakai rumus yang nomor 2. Kondisinya. Ya, jadi ini rumus yang nomor 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Oke. Demikian, apa ada yang mau bertanya lagi? Jadi kita gunakan konsepnya teorema Pythagoras, masih kita gunakan di sini. Dan juga rumus luas bangun datar. Ya, kira-kira ini membentuk bangun datar apa ya? Oh, persegi panjang. Berarti panjang kali lebar kan ya. Yang jadi panjang itu sisi miring. Berarti apa aja itu yang dipakai untuk mencari sisi miringnya. Gitu ya. Jadi bidang diagonal balok ada 6. Iya, betul. Bidang diagonal balok ada 6. Tipe pertama ada 2, tipe kedua juga ada 2, tipe ketiga juga ada 2. Ada 6 bidang diagonal balok. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 6 bidang diagonal balok ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang pertanyaannya Dea. Tadi adalah apakah ada bidang diagonal pada balok itu yang tegak lurus? Nah, jadi ini apakah tegak lurus nanti? EHBC dengan FGDA apakah tegak lurus? Atau ABGH dengan EFCD itu apakah tegak lurus? Nah, ini belum dikasih nama. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, silahkan kelompok balok untuk menjawabnya. Iya. Silahkan Erin jawab. Erin, silahkan. Bidang diagonal pada balok apakah ada yang tegak lurus?
Bidang diagonal pada balok, apakah ada yang tegak lurus atau tidak? Itu pertanyaannya tadi. Kayaknya nggak ada, Miss. Tidak ada. Kayaknya tidak ada. Ya, betul. Memang tidak ada ya. Karena kalau kita ingat kembali sifat pada persegi panjang. Diagonal pada persegi panjang tidak tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya dibawa ke balok, ruang 3 dimensi, EHCB dengan DGFA, ya ini kelihatan nggak sih garisnya? Terus ganti warna dulu. Itu tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus. Jadi yang ini tidak tegak. Begitupun mau cari yang HABG juga dengan temannya itu tidak akan tegak lurus. Begitu juga HFDB dengan EGC tidak tegak lurus ya. Oke, demikian. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah nih, gitu ya? Jadi gambarnya ini tidak akan tegak lurus nih bidangnya. Yang warna hijau muda dengan hijau tua itu miring-miring gitu ya kayak huruf X, jadi tidak akan tegak lurus. Tapi membentuk huruf X, tapi dia enggak. Sudutnya ini tuh enggak akan tegak lurus ini. Tidak membentuk 90 derajat. Oke, demikian untuk kelompok balok. Masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup ya? Wow, kita sudah mau jam 9. Rupanya satu saja kelompok yang bisa presentasi hari ini. Ya, jadi demikian untuk kelompok balok. Ada lagi yang mau ditanyain anak-anak? Bolehlah satu lagi kalau misalkan ada. Atau cukup? Cukup. Ya, itu ya. Nah, jadi nanti oke, baik. Ya. Oke, demikian. Silahkan ditutup oleh kelompok balok atas pertanyaan dan tanggapan teman-temannya. Terima kasih sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you kelompok balok untuk yang pertama kali presentasi matematika di hari ini. Kita berikan aplaus untuk teman-temannya. Ya, good job. Ya, tidak apa-apa, agak-agak grogi tidak apa-apa ya. Nah, mungkin Miss mau menambahkan sedikit untuk yang tadi. Nah, jadi waktu SD kan sudah pernah ya tentang balok. Kali ini lebih mendalami lagi tentang balok itu sendiri. Nah, untuk rumus luas permukaan juga volume, nah itu nanti kalau di kelas 8 soalnya akan lebih kompleks lagi. Mungkin kamu ditanya panjangnya berapa, diketahui luas permukaannya. Atau ditanya tingginya berapa, diketahui volumenya. Atau dalam aplikasinya, mengisi bak air. Atau volume air yang ada di bak mandi, dan seterusnya ya. Nah, begitu juga nanti akan berkaitan dengan ini, diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal ruang. Ya, jadi perhatikan perbedaan dari bidang diagonal dengan diagonal bidang. Nah, kalau bidang diagonal, berarti kata pertamanya kan bidang ya. Artinya itu berupa daerah, berupa lembaran, ya, berupa bidang. Tapi dia miring, ada di dalam balok itu. Tapi kalau dan menyentuh sisi balok. Tapi kalau diagonal bidang berarti garis miring yang ada di bidang balok, garis miring yang ada di sisi balok. Ya, diagonal bidang berarti garis yang ada di sisi balok. Kalau bidang diagonal berarti bidang atau daerah lembaran yang menyentuh diagonal pada balok. Bidang diagonal, bidang yang menyentuh diagonal balok. Gitu ya. Diagonal bidang berarti garis miring yang ada di
bidang atau yang ada di sisi. Nah, gitu ngingetinnya. Diagonal bidang sama dengan diagonal sisi. Ya, betul. Oke, demikian untuk hari ini anak-anak. Semangat. Coba nanti dilatih soalnya ya. Di sana tentang balok itu ada di halaman 79 ya. Nah, itu kalau halaman 79 uji kompetensi salah lihat listnya. Yang balok itu yang halaman uji kompetensi 2 halaman 85. Nomor 5. Halaman 85 nomor 5. Nah, itu ditanya luas bidang yang diarsip. Nah, itu adalah bidang diagonal gambarnya ya. Nah, nanti dicoba ya untuk menentukan jaring-jaring balok juga. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini untuk kelompok balok. Sudah sangat baik presentasinya. Nah, untuk hari Rabu, karena kita akan PTS hari Selasa ya, tanggal 16 Maret. Hari Rabu itu hari Rabu tanggal 10 ya, Nak. Sedangkan tanggal 11 kita libur. Benar nggak libur tanggal 11? Tanggal 11 itu hari Kamisnya libur, jadi nggak ada pelajaran matematika. Jadi hari Rabu kita akan pakai untuk membahas kisi-kisi. Ya, jadi tidak ada presentasi hari Rabu, berarti presentasinya kita lanjutkan setelah PTS. Ya, hari Rabu setelah PTS berarti itu nanti tanggal 24. Mana nih Maretnya? Iya, 24 Maret. Ya, kita lanjutkan lagi presentasinya tanggal 24 Maret. Oke, anak-anak. Demikian pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh presentasi untuk kelompok balok. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak semua supaya bisa lebih memahami tentang materi balok hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Silahkan open kameranya sebelum Miss akhiri lagi. Oke, halo deh ya. Ya, Miss harap semua bisa mencerna ya, menyimak dengan baik apa yang sudah dibahas tadi. Untuk latihan soalnya nanti dicoba dulu sendiri. Nanti minggu depan setelah PTS pasti Miss akan bahas soal-soal. Oke? Semangat untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini. God bless you.